こから日本のパンデミックが始まったんだね。Episode dilanjutkan ke Reto. Di sini ia bersama dengan Sui dan Maria telah sampai di sebuah rumah sakit tempat pertama kalinya kemunculan virus MK yang dikeluarkan langsung oleh mendiang suami nenek Taniguchi di tempat ini. Dan di saat mereka memasuki ruangan rumah sakit, Sui pun merasa sangat ketakutan dengan keberadaan hantu di tempat ini yang membuat Reto keheranan melihat tingkah laku Sui. Setelah itu mereka bertiga berfokus untuk menggali informasi yang berada di ruangan ini, namun sepertinya Reto tidak menemukan sedikit petunjuk yang mengarah ke virus MK. Sekaligus ia juga mengatakan sikap para menteri yang selalu menutup-nutupi kasus virus MK ini yang telah menyebar ke seluruh dunia di mata masyarakat. Dan mendengar ucapan tersebut, Maria pun langsung mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan penelitian mereka di rumah sakit tersebut. Kemudian kita diperlihatkan dengan keadaan Kyoji yang melakukan aktivitas rutinnya bersama beberapa wanita di sebuah ruangan. Namun walaupun hal ini sangat menyenangkan bagi Kyoji, nya atuh saya oge pengen atuh Kyoji. Dirinya juga bisa merasakan bosan karena kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh para wanita yang membuat Kyoji menginginkan sebuah rangsangan baru di tempat tersebut. Kemudian kita diperlihatkan dengan kedua asisten Reto yang sedang berendam di sebuah pemandian, yaitu Akane dan Rea, serta Akane yang nampaknya telah mengetahui penyebab nenek Taniguchi mengalami koma dalam waktu semalaman yang tidak lain karena telah diracuni oleh seseorang. Sekaligus ia menaruh kecurigaan tersebut kepada Rea. Anta, ano yoru nani shite ta? 一緒に誰かいたの? Ryuzoji-san. Singkat cerita, siang pun caang. Sehabis Reto melakukan penelitian di rumah sakit sebelumnya, ia pun memutuskan untuk balik ke markas kediamannya bersama teman-temannya. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka pun sempat berhenti di sebuah sekolah tempat adik Maria ditugaskan. Namun mereka pun menolak untuk mampir menemui adiknya karena kehadiran dirinya bisa saja mengganggu proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan Kyoji bersama asistennya yang sedang berada di pemukiman padat penduduk, sebab dirinya menginginkan beberapa wanita yang ada di kota ini dan dipilih langsung olehnya untuk diajak melakukan pengecitan bersama. Agar Kyoji tidak bosan melakukan hal tersebut bersama para wanita yang ada di markasnya, namun di saat Kyoji memilih seorang wanita tanpa ia sadari, wanita tersebut adalah Mahiru, adik perempuan Reto yang sedang bertugas di tempat tersebut. Dan tentunya hal itu membuat asisten Kyoji merasa bimbang karena pilihan yang sangat mustahil untuk ia turuti. Singkat cerita, setelah Reto sampai di suatu tempat bersama teman-temannya, ia pun izin ke toilet dengan alasan kebelet. Namun aslinya Reto ingin membuka suatu hologram yang ditampilkan langsung dari foto baperian nenek Taniguchi sebelumnya. Dan terkuaklah suatu fakta bahwa taksiran Elisa selama ini mengenai virus MK yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Ternyata hal itu berkaitan langsung dengan hologram yang Reto lihat saat ini untuk menemukan jawaban dari kemunculan virus MK yang telah menyebar ke seluruh dunia. Sekaligus dirinya harus ekstra hati-hati dengan orang yang dikenal karena bisa saja mereka menjadi teman ataupun musuh. Setelah itu di sini kita diperlihatkan dengan sepasang wanita yang sedang dimabuk hasad pengecitan, karena seperti yang kita tahu bahwa umat pria yang tersisa saat ini sangatlah terbatas, yang tidak menutup kemungkinan bagi para wanita untuk melakukan adu memek bersama. Dan di saat si tomboy dalam masa terlepas kontrolnya, tiba-tiba ia dilumpuhkan oleh seseorang yang tidak lain adalah Rea, yang ternyata mereka berdua adalah sepasang kakak beradik, dan kalau dilihat lagi sepertinya mereka ini pasangan lesbi. Sekaligus ia juga sedang berusaha mengembangkan beberapa vaksin bersama Maria dari beberapa petunjuk yang sebelumnya ia telah temukan, berharap vaksin temuannya kali ini bisa benar-benar bekerja. Namun di sela-sela perbincangan mereka bertiga, tiba-tiba Reto kedatangan seorang wanita yang menjadi partner pribadi milik Kyoji, yang mengatakan bahwa Kyoji menginginkan Mahiru untuk diajak melakukan pengecitan bersama dengan dirinya, yang tentunya hal tersebut ditolak langsung oleh Mahiru dan Reto sebab permintaan tersebut sangatlah mustahil untuk dikabulkan. Mengingat Mahiru yang belum cukup umur, apalagi harus melakukan hal itu dengan orang yang belum sempat ia kenal. Setelah kejadian itu, Reto pun langsung berbicara dengan Kyoji empat mata dan mengatakan bahwa adiknya tidak akan melakukan hal tersebut untuk saat ini. Walaupun Kyoji sudah berusaha untuk membujuk Mahiru dengan cara mengajaknya mengobrol terlebih dahulu di sebuah tempat, namun tetap saja usaha Kyoji ditolak oleh Mahiru.
会って話せば仲良くなるかもしんないじゃん。ないよね。ごめん。大丈夫かな、私まだ妊娠してないし。Kemudian kita sedikit diperlihatkan dengan diskusi para petinggi organisasi wanita di wilayah ini yang sedang membahas beberapa kejadian yang telah berlalu minggu ini, yaitu sebuah kerusuhan kecil yang terjadi antara para pengungsi dengan para petugas, yang tentunya hal itu disebabkan karena kurangnya asupan konsumsi ke tangan masyarakat. Dan masalah tersebut harus segera diatasi sebelum utusan dari kantor pusat mendatangi tempat mereka dengan cara menggunakan Reto sebagai pengalihan penyaluran bantuan ke masyarakat, mengingat ia adalah orang yang paling populer untuk saat ini. 確かに手を打たねばなるまい。おめえのガンディが甘い。提案がありまかと。悪くないわね。 Lanjut ke Raito, di saat hendak mandi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Akane dan Maria yang sudah mendahului ruangannya. Namun bukan itu kejutannya, melainkan Akane yang sudah mengetahui beberapa informasi yang ditemukan oleh Raito sebelumnya. Akane pun menjelaskan bahwa dirinya juga menyadari beberapa kejanggalan yang terjadi kepada para peneliti vaksin sebelumnya yang terus menghilang tanpa alasan yang jelas seperti Elisa. Maka dari itu, Raito disarankan agar dirinya lebih berhati-hati dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan oleh para organisasi. Lalu tiba-tiba terlihat Raya yang mendatangi tempat tersebut untuk mengecek keadaan mereka yang terlalu lama berada di kamar mandi. Namun Akane pun dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan mereka agar tidak dicurigai. Yang secara pribadi Akane telah memasang kecurigaan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh dirinya, serta ia yakin bahwa pelaku yang meracuni nenek Taniguchi sebelumnya adalah Raya. Dan kita juga dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Mira dan Raya ternyata mereka berdua pernah menjadi pasangan lesbai sebelumnya, sampai di suatu titik Mira mulai melupakan hubungan mereka berdua karena ia mulai mengenal seorang pria yang perlahan membuatnya jatuh hati, yaitu si Raito, yang tentunya perasaan tersebut disadari betul oleh Raya, dan tentunya ia berniat untuk membuat Mira segera melupakan sosok Raito dengan segera. 本当に無垢でとても綺麗。私はあなたの恋人ではありません。すぐあの男のこと忘れさせた。 Singkat cerita, matahari pun caang. Sebelum Reto menjalankan tugas untuk berinteraksi dengan para warga di luar kota, ia pun menyempatkan diri untuk melihat tempat persembunyian yang ditemukan oleh Akane sebagai markas baru yang akan digunakan untuk membongkar rahasia sebenarnya yang disembunyikan oleh para petinggi para petinggi organisasi wanita. Walaupun mereka berdua sempat terlibat sedikit konflik dengan keputusan tersebut, dan di saat Reto terjun ke lapangan untuk membagikan beberapa sembako ke orang-orang yang sedang membutuhkan, lihat ada saja para warga yang berpikir negatif mengenai tindakan tersebut, yang mengatakan bahwa ia hanya sekedar mencari muka untuk menarik simpati para warga. Namun di sela-sela kegiatan tersebut nampaknya Raya dan Maria sudah merencanakan suatu hal yang tidak terduga, yang tentunya hal tersebut akan mengancam keselamatan Reto untuk beberapa saat lagi. Tapi tiba-tiba terlihat seseorang yang sedang berusaha untuk membunuh Reto dari jarak jauh. Namun sayangnya usaha tersebut digagalkan oleh adik perempuan Raya yang ternyata ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan Reto saat berada di luar ruangan, karena Raya tidak ingin membuat Mira merasa bersedih jika seseorang yang dia suka mati dengan sia-sia. Lalu kita diperlihatkan dengan kondisi Raito, Maria, dan Sui yang sedang berada di sebuah markas tempat persembunyian baru mereka yang sedang mencari beberapa informasi mengenai data virus MK dengan cara menerobos masuk ke jaringan data milik pemerintah pusat, dan tidak lama dari itu Akane pun ikut bergabung di penelitian mereka. Walaupun ia sempat menakuti Sui dengan cara menyamar sebagai zombie, Kane-san, nani shiteru n desu ka? 一応へ。 namun tiba-tiba Maria pun dikejutkan dengan sebuah temuan informasi bahwa teman-teman penelitian lainnya yang seharusnya mereka semua sudah berada di Amerika untuk bertugas, ternyata operasi tersebut gagal dan keberadaan mereka semua masih berada di kota ini, lebih tepatnya di rumah sakit tempat kemunculan virus MK pertama kalinya yang pernah Raito kunjungi bersama Maria dan Sui sebelumnya. Yang tentunya membuat Maria merasa cemas dengan keadaan teman-temannya saat ini, dan dari kesimpulan yang didapat Raito pun menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut adalah tempat pertama kalinya produksi atau pembuatan obat virus MK dilakukan. Dan cerita pun bersambung di sini ya guys ya.
nya sakitu we lah nya abi tos lieur ieu teh jadi hoyong udud hala udud jeung ngopi ya jadi nya kitu we lah.